أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة ويعيد علينا من بركاته في الدين والدنيا والآخرة جامعة لكل نية صالحة شاملة بخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين. سيصلى نارا ذات لهب أي سيدخل أبو لهب في الآخرة نارا عظيمة ذات اشتعال. وقرئ بضم الياء وفتح اللام مخففا ومشددا. وامرأته أي معه أم جميل العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان الصخر بن حرب واسمها العوى وقيل اسمها أروى. وقرئ ومريئته بالتصديق ومريئته بالتصديق للتهجير حمالة الحطب. وماتت مخنوقة بحبلها وكانت لشدة عداوتها للنبي صلى الله عليه وسلم تحمل بنفسها الشوك والحطب فتنثره بالليل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. Masuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, yaitu ayat yang ketiga kalau pada pakai bismillah, ayat yang keempat kalau pakai bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Sayasla naran dzata lahab. Tafsirnya adalah sayadkhulu Abu Lahab fil akhirah naran 'azimah. Bahwa ya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, sayadkhulu Abu Lahab akan masuk ke dalam pada hari akhirat kelak, akan masuk neraka atau api yang sangat besar yang menyala-nyala apinya. Nah, itu tafsir daripada sayasla naran dzata lahab. Makanya dinamai dengan surah Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab ini menyala-nyala. Artinya orang yang akan masuk neraka. Berarti sudah pasti kan dinyatakan Abu Lahab ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Wa imra'atuhu ay ma'ahu Ummu Jamil, dan bersama dirinya adalah istrinya Abu Lahab. Jadi serantang seruntung dunia akhirat rupanya pada dua laki bini ini dalam neraka. Serantang seruntung dalam neraka. Ma'ahu Ummu Jamil. Gelarnya apa? Ummu Jamil. Ummu Jamil, umanya si Bungas. Dan memang dalam sejarah ada yang menyebutkan bininya Abu Lahab ini termasuk orang Bungas, perempuan cantik kembang desa. Jadi mau pejabat bini Bungas itu memang dari bahari sudah kalah. Pejabat bini Bungas itu dari bahari rupanya lah. Nah, sebab Abu Lahab ini kan pejabat bahari, bahasanya tokoh masyarakat. Nah, sama tokoh masyarakat tadi. Tadi apa Jasmin? Ummu Jamil. Nah, gelarnya tadi Ummu Jamil. Namanya ada yang mengatakan al-awra. Jadi jangan soal kalimat ini anak al-awra berarti kita musiknya bagus, auranya masya Allah. Ada itu mereknya aura, jangan lain. Al-awra. Nah, binti al-harb. Nah, aura anaknya si Harab. Harab apa artinya Harabnya? Perang. Harab artinya adalah perang. Dalam sejarah juga anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu ketika lahir anak pertama dari Sayyidatina
Fatimah itu hendak tinggalan ibu dalam sejarah dengan nama Harb. Nah, datang kepada Rasulullah, diganti oleh Rasulullah, ganti Hasan. Wah, ganti lawan Hasan. Lalu lahir pula anak kedua. Tetap Sayyidina Ali dalam sejarah hendak mengarani Harb. Niat benar berarti lah. Niat berarti Harb. Memang zaman Bahari kan memang zamannya Bahari itu latihan itu memang diidolakan dan diharapkan untuk tampil di medan perang. Jadi bangga bisi anak lakian, bangga bisi anak lakian. Binian kalau wilayah Arab jahiliyah memang disebutkan khususnya di suku-suku dari selain suku Quraisy itu dianggap hina. Jadi ada ahli sejarah menyampaikan kehinaan perempuan itu di suku-suku Arab kecuali suku Quraisy. Buktinya apa di sini disebutkan Siti Khadijah dari suku Quraisy aman di sini. Nah, makanya di luar suku Quraisy. Nah, memang untuk latihan luar biasa. Tapi binian kada diharapkan, kalau diharapkan apa-apa, kadang membawa kebanggaan apa-apa. Makanya sebagian suku itu dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar kan pernah menggawi, nah itu pun diperdebatkan antara ahli sejarah Islam maksudnya. Nah, jadi Harb diganti oleh Rasulullah lagi ngaran Harb dari dengan Sayyidina Husain. Nah, kan tahu sejarahnya kalau Sayyidina Husain ada dalam sejarah anak Sayyidina Ali yang ketiga itu Muhsin, cuman kada umur panjang. Hasan, Husain, Muhsin. Nah, Harb. Nah, yang mana Harb ini adalah abahnya dari Abu Sufyan. Jadi Abu Lahab lawan Abu Sufyan itu beripar. Masalahnya bini Abu Sufyan adalah anak daripada Harb. Harb itu adalah abahnya dari Abu Sufyan, yang di kemudian hari Abu Sufyan masuk dalam Islam. Dan bisa jadi nang adik masuk neraka, nang kakak masuk surga. Bisa jadi nang kakak masuk neraka, nang adik masuk surga. Sangat-sangat memungkinkan. Jadi, naudzubillah, mudah-mudahan kita ada. Mudah-mudahan kita seberengsanakan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sakhar bin Harb, Abu Sufyan ini ngaran aslinya adalah Sakhar bin Harb. Wa ismuha Al-Awa. Nah, ini padahal ngarannya adalah Al-Awa. Ada madahkan ngaran daripada bini Abu Lahab ini adalah Al-Awa. Wakila ismuha Arwa, dan dipadahkan yang disebutkan nama lain daripada bini Abu Lahab adalah Arwa. Nah, wa quri'a, dan disebutkan bahwa ada yang membaca wa mura'atuhu hammalatal hatab, itu ada yang membaca wa murai'atuhu. Ada bacaan yang lain yang disebutkan wa murai'atuhu. Murai'ah. Jadi bahasa Arab mar'ah ditasghir atau dihaluskan jadi murai'ah. Sama Abdullah dalam istilah bahasa Arab ada tasghirnya Ubaidillah. Ada di Hadramawt itu kalau pada salah anak kan cucu dari Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa itu namanya Ubaidillah. Disebutkan dalam sejarah namanya Abdullah, tapi karena kada pantas menyandang gelar kehambaan yang luar biasa dari Allah Ta'ala, gelar hamba yang kada pantas, kan Abdullah adalah hamba Allah, jadi merasa kada pantas, ubah namanya Ubaidillah, hamba yang kecil di hadapan Allah, padahal wali gonol, orang soleh luar biasa. Orang soleh itu kan ahli ibadah, alim orangnya, kan sekedar ahli ibadah. Alim pun kan sekedar ilmu fikih, alim ilmu yang lain. Nah, wa muratu wa muraikatuhu bitasdid tahqiq, tujuannya tasdid ini adalah untuk menghinakan jasa, untuk menghinakan. Hammalatal hatab, yang biasa gawian sini membawa kayu bakar. Orang sugi gagal gawin kayu membawa kayu bakar leh.
rumahnya sugih, agar gawiannya membawa kayu bakar. Kayak apa sisi sosialnya lah. Orang sugih agar bini membawa kayu bakar. Maksudnya apa? Apakah memang dalam sejarah disebutkan bahwa Abu Lahab ini adalah orang yang pemalas, sugih, tokoh, agar pemalas, engken berajut jadi orang Hulu Sungai. Engken berajut pulang. Engken itu dirajut di istilah. Jadi saking engkennya ya itu tadi mungkin imbasnya ke bini. Iya, bahasa Banjar kan laki menafkahi bini cukuplah 50.000 setahunan aja. Cukup baik. Cukup lokal kalian cukup baik. Setahunan cukup banyak kalian kita setahunan. Nah, berarti luar biasa. Nah, maka apakah di situ kenapa sejarahnya disebut Hammalatul Hatab sehingga nang bini membawa kayu bakar, atau biasanya si tadi memiliki keburukan maka disebut dengan Hammalatul Hatab. Memiliki keburukan maka disebut dengan Hammalatul Hatab. Artinya apa Hammalatul Hatab? Maka disebutkan karena ada tafsirnya, yaitu orang yang membiasa membakar atau mengolah orang supaya terbakar emosinya. Orang yang biasa mengandang kayu bakar, tinggal sulut api terbakar. Nah, artinya apa? Orang yang suka anjur atar. Orang yang suka anjur atar. Nah, disebutkan kayak itu. Yang namanya awak atau aurok atau arwah ini wamazat mahmuqah, disebutkan meninggal dunia dalam keadaan tercekik. Jadi meninggalnya dalam keadaan tercekik. Nah, berarti sebenarnya memang gawiannya adalah membawa kayu bakar. Mahmuqah bihabliha. Nah, mana sebenarnya membawa kayu bakar biasa di jalan kayu bakarnya tadi. Nah, ketika dibawa kayu bakar, talinya tadi pas terkait ke hulu mati. Pas terkait ke hulu mati. Mati tercekik oleh kayu saurang oleh tali saurang. Wa kanat lisyiddati adawataha li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya sedang tadi disebutkan Hammalatul Hatab karena sedang tadi dua saking memusuhinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking memusuhinya lawan Nabi nih, saking niatnya memusuhi lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahmilu bi nafsiha syauq wal hatab. Sidin seorang mencari duri-durian, durian nyaman, duri-durian artinya duri banyak dicari, wal hatab dan kayu bakar. Tujuannya apa? Fatunziruhu bil-lail fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking niatnya sama gawian lawan laki. Apa? Duri lawan kayu bakar tadi dibawa dan mencari jalan yang biasanya Nabi lewat jalan pada malam hari di mana? Kan biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat pada malam hari, maksudnya pada malam hari itu kan bisa sholat isya, maksudnya sebelum isya tadi malam, dan bisa sebelum subuh. Disebutkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu 2 kali sholat pagi lawan sholat malam. Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu 2 kali sholat pagi lawan sholat malam. Lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan sholat 5 waktu. Nah, akhirnya ketika malam tersebut karena berlampu, akhirnya nangarannya kayu bakar dihambur di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya Nabi celaka dan berdarah. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam celaka dan berdarah. Saking niatnya lawan menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah Yusin gitu. Wa kana alaihi salam yatahu kama yatahul harir. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjajak duri-durian tadi, menjajak kayu bakar tadi, baik-baikan sedang berjalan di atas sutra. Kenapa? Karena berasa.
Mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Habib Ali Habsyi sebutkan gitu juga. Kalau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi yang mengarang kitab Situd Duror Maulid disebutkan begitu juga. Cuman karena lewat kayak model lewat di atas sutra, tapi tetap berdarah di sini, tetap berdarah di sini. Jadi memang orang Bahari ketika dakwah itu memang luar biasa, dapat pertentangan dari masyarakat, dapat pertentangan dari masyarakat. Ini alhamdulillah anak kemana kah? Bahasanya ceramah nyaman sedikit, asal wilayah kota, kampung yang ada bapak, lagi wilayah hutan, berdakwah di wilayah hutan. Ada orang berdakwah di wilayah hutan di gunung sana, masya Allah, luar biasa keadaannya. Namun jalan ini menamai macam-macam tuh biasa hujan. Ada juga biasa, ya Allah, mau siup. Nah, biasa menamai macam-macam, artinya menamai macam-macam ini jalan kisahnya. Menamai macam-macam di jalan ini macam-macam, atau di tengah jalan, wali mahadam, itu nangali. Nah itu luar biasa. Makanya ada 10 kali di Banjar menyebutkan orang ngisi di masjid, langgar, ceramah, boleh dapat amplop, itu kan dakwah kalau jadi sedih. Dakwah itu tentang dalam kampung, nang boleh kada di amplopi, nang boleh dapat separang mayat, lain. Nang boleh dapat parang mayat, marasnya. Luar biasa juhud para ulama-ulama kita, dan luar biasa bagaimana mereka tadi mengorbankan waktu, keluarga dan sebagainya untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada tadi di beberapa daerah, kalau itu didiamkan, kalau itu ada dimotivasi, kasihan. Sebab ada beberapa daerah anak lahir itu warna matanya biru. Kadang-kadang lahir warna matanya biru. Orang biru, mata biru itu orang mana kan? Asal orang Banjar matanya warna biru. Orang Banjar mata warna biru pada datang lah, jadi bintang. Kecuali gugur mau biru, dia ada warna biru. Artinya lain orang Indonesia. Wah, ternyata datangnya pakai helikopter. Kisi-kisinya pakai helikopter keluar, masya Allah, itu kisahnya luar biasa banget. Nah makanya kita dukung, bukan jamaah tabligh kita dukung, bukan jauhlah kita dukung. Apalagi menjauhlah jamaah tabligh Banjar, wilayah Banjar, yang di Al Ihsan sana, insya Allah ada balai lawan kita. Cuman memang buahnya ada pemaulidan kadang-kadang, buahnya ada mau nambah wirid, ada mau. Kenapa? Menjaga kode etik. Sebab yang namanya jamaah tabligh, yang namanya jauhlah, itu orang-orang yang mengumpulkan beberapa mazhab, ada Syiahnya, ada Wahabiynya, ada mazhab Abi Hanifah, ada mazhab macam-macam. Cuman syaratnya ketika berbicara di depan umum itu kada boleh membawa mazhab. Jadi murni hendak membuai orang zikir kepada Allah, sholat 5 waktu, wajib zikir di sini. Nah, ke masjid, ayo mazhab mana nak menyuruh ke masjid? Jadi dapat mazhab nak menyuruh ke masjid, ayo. Nak sholat 5 waktu, ayo mazhab mana nak menyuruh ke waktu? Nah, itu tadi. Nah, di mana tahunya buhan Al-Ihsan atau Sabrul Fil Mahum tadi adalah sama dengan kita juga, amalia orang Banjar juga, sebab sini menyekolahkan anak di Hadramut. 2 ekor anak Sinpinian di Hadramut, menantu Siti dari Hadramut alumni Darul Mustafa. Masya Allah. Kalau menantu Siti Sulfatul Rahman, masya Allah luar biasa. Ulun pribadi mengakui hafal Quran 30 juz itu sudah nyata. Belum pula masalah khidmahnya, masalah hatinya, masya Allah luar biasa lah untuk standar ustadz dan sebagainya. Itu luar biasa. Dimana dia tahu dan kalau 6 tahun dia Hadramut, dan alhamdulillah aktif di organisasi, baik organisasi wilayah Banjar namanya Rawdatul Banjarin,
atau organisasi di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia Yaman, sebagai bendahara umum pernah. Jadi artinya melihat bagaimana, dan tamu-tamu datang biasanya ada perkumpulan, memperkenalkan siapa dari mana asalnya, dan itu kebiasaan di Hadramaut sana. Nah jadi insya Allah kalau menantu Sidin, masya Allah luar biasa. Jadi insya Allah Sidin sama, bahkan Sidin kalau Nabi Umar luar biasa Allah hatinya, luar biasa. Nah mudah-mudahan kita dukung bisa buat Sidin berdakwah dalam pedalaman dan sebagainya. Nah kalau yang tamunya menurut Nabi paling kadang memotivasi mahasiswa kan mahasiswa ini rencana KKN di Puasa nih ada yang dikirim khususan ke wilayah-wilayah pedalaman. Ada beberapa orang anak mahasiswa KKN yang dikirim ke wilayah pedalaman. Kalau di IKID Darussalam Al-Quran, kalau yang di UIN ada juga sampai ke wilayah Barabai naik 6 hari hanya sampai dulu ke Barabai naik 1 hari pulang ke atas. Punya Barabai ada suara situ dulu ini ada luar biasa. Karena kita dukung, kita doakan Tuhan Sidin, kita doakan kirimiakan Fatihah ke mahasiswa-mahasiswi kita kirimiakan ke para dosennya mudah-mudahan selamat walafiat. Sebab ada sebagian daerah yang kadang-kala mendengar istilah guru di gunung tadi, kadang-kala mendengar istilah guru. Kalau mendengar istilah guru ini berarti kami selamatkan orangnya, sarik buahnya. Makanya kadang-kadang istilah-istilah tersebut penting benar. Jadi mau naik ke atas ketemu orang berbulan, ketemu orang guru, jangan. Kadang-kadang orang kampung bisa dipikirkan orangnya buahnya lagi ada 50 orang ada deh. Kalau di Kiau guru, cari buahnya. Jadi paling kali di Kiau ustadznya dan sebagainya. Siapa ya? Mau nggak salah ada istilah-istilah nggak ustadz atau guru itu nah sangat bagi buahnya, sangat apakah bagi buahnya? Ustadz kah yang paling baik bagi buahnya? Guru, kalau tadi kan antara ustadz atau guru. Dan mudah-mudahan baikkan semuanya. Nah selanjutnya apa yang disedihin bahwa wahabamratu hammalatan haqqab. Nah istri Sidin meninggal dalam keadaan tercekik oleh tali Sidin. Wa kana alaihi salam yadukam yadul harim wa qara asim bin nasab ala syatam atau ala al-hal idha urida bihamdil haqqab fi mutlaqiz zaman. Nah hammalatan, ada yang baca wamra'atuhu untuk kita, ada yang baca wamra'atahu, ada yang baca wamra'atahu. Wa qara arba'un bi rafa' ala annahu na'at li'ibati idza urida bihi mawdi. Wa qariya hammalatul hatab bi tanwin hammalatan lil hatab, ada yang baca begitu dua. Nah kita belakas untuk wilayah ini. Fa innaha tahmilu yaumal qiyamah hasmah min hatab an-nar kama kana tahmilul hatab fid dunya. Nah di hari kiamat disebutkan bininya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab ini membawa jua seikat tali, seikat kain bakar yang terbuat dari api neraka. Di hari kiamat Jasidin itu juga karena gawian di dunia, ketujuh membawa fitnah, ketujuh menyalakan kayu bakar di masyarakat, dan ketujuh menghambur di jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duri dan kayu bakar, maka di alam akhirat pun Sidin tadi disuruh membawa setikatan kayu bakar yang terbuat dari api neraka. Wa'iyadu billah. Nah, kama kana ta'mirul haqqi fi dunya di adiyatir rasul. Nah sebagaimana Sidin tadi membawa kayu bakar, tujuannya apa? Untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari luar biasa pada umur hidup di zaman Rasulullah Nabi tersebut luar biasa. Bahkan makruh hukumnya malah kita ini bakalan hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makruh, arti makruh tadi kan amun ditinggalkan berpahala. Amun ditinggalkan berpahala, amun digawi karena bapak. Berarti pun kita meninggalkan angan-angan tersebut atau keinginan tersebut, kita dapat pahala berarti niatnya lillahi ta'ala. Sebab kenapa? Karena di zaman Nabi ini kehidupannya luar biasa.
luar biasa kehidupannya. Ya jadi antara khususnya di Arab, antara jadi jamaahnya Sayyidina Abi Bakar atau jadi jamaahnya Abu Lahab. Jadi mau jadi jamaahnya Sayyidina Abu Bakar nyaman, tapi ujiannya luar biasa. Usia jadi jamaahnya Abu Lahab. Tempat hamalatul hatabain itu. Tempat dicap oleh Allah dalam neraka. Wal'iyadu billah. Luar biasa dengan Alhamdulillahnya. Makanya jalan Nabi SAW, seandainya nih kita menafkahkan, mensedekahkan, menghadiahkan, mewakafakan harta, emas dan sebagainya sampai golongan kayak gunung, tapi dibandingkan dengan perjuangan sahabat Nabi SAW, kalian apa-apanya dia sendiri. Kalian apa-apanya. Kenapa? Dia itu salah satunya. Nah makanya sama dengan negara Indonesia. Indonesia, perjuangan kita saat ini dengan perjuangan zaman Bung Karno dan sebelumnya, Masya Allah. Kalian apa-apanya perjuangan kita. Kalian apa-apanya perjuangan kita dibanding Wan Sidin dan antara hidup jadi musuh penjajah atau antek penjajah. Yang hidup antara jadi musuhnya penjajah atau jadi antek penjajah. Nah makanya alhamdulillah kita syukuri apa yang ada saat ini pada kita, dan mudah-mudahan kalau kita termasuk orang-orang yang membahagiakan Rasulullah SAW, yang membahagiakan orang-orang yang telah mendirikan dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan kawan tadi membahagiakan Tuhan Sidin. Jadi bahasa kasarnya Tuhan Sidin yang membangun Indonesia, memperjuangkan Indonesia kayak Jenderal Sudirman dan sebagainya. Ketika ada di hadapan kita, Sidin himung, aku himung ini misalnya lah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Membahagiakan Tuhan Sidin dengan cara kata itu. Apa caranya? Masing-masingnya. Ada melalui politik, silahkan melalui politik bahagiakan Tuhan Holy Father atau Holy Father yang membangun negara Indonesia. Dari sisi sosial, silahkan banggakan orang-orang yang telah membangun Indonesia dengan dari sisi sosial. Dari sisi kebudayaan banggakan. Nah, dari sisi apa pula ekonomi banggakan. Dan jangan lupa yang kita banggakan adalah baginda Rasulullah SAW. Timbul orang bangga Rasulullah SAW. Palingannya ada. Nah, mudah-mudahan tadi. Mungkin kadang kau membanggakan, paling kadang mau olah sini saling barang. Amun kadang membanggakan, paling kadang mau olah Tuhan sini saling. Oke, caranya jangan mengolah uang bidiam. Nah, mengolah saling yang mengolah saling kasihan. Wahina idin fajumlatu fi jidiha mawdi'ul hal. Nah, itu tadi masalah nahu. Fi jidiha hablum min masad. Nah, artinya apa? Di dalam wilayahnya ada tali dari api neraka, min hadidin fil akhirah, dari dari besi di dalam akhirat kelak. Faqad qala Ibnu Abbas wa silsilatun min hadid dirwaha sab'una dhira'an. Nah, disebutkan masad itu apa? Masad itu adalah rantai yang terbuat dari besi yang panjangnya 70 hasta. Tadkhulu min fiha, masuk dari untungnya bini Abu Lahab. Wa takhruju min duburiha, dan keluar dari, mohon maaf, belakang bokongnya bini Abu Lahab sebagai siksaan. Alhamdulillah wa yakunu sayyuha fi unuqiha, dan ujung-ujungnya kita melilit di bulu. Masuk dari untung, keluar dari dubur, melilit di bulu. Masuk dari untung, keluar, itu harus sampai terbahagisan. Jadi kalau di alam akhirat tidak ada istilah bahagisan. Qutilat min hadid qatlan muhkaman wa yuqalu ay fi unuqiha rusdun min lifil magal wa huwa syajarud dum alladhi ihtalaqat bihi wa matat. Nah, jadi disebutkan itu adalah salah satu jenis tumbuhan yang ada di dunia yang ujung-ujungnya melilit bulu bini Abu Lahab. Qala Qatadah wa Dhahab innal awa kanat tu'iru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan awa, awiyah, dan sebagainya.
biasa tu'ayyiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kefakiran. Nah, jadi Rasulullah itu dikatakan miskin. Fa'ayyarahullah, akhirnya Allah Ta'ala menghinakan bini Abu Lahab. Biannaha kanat takhtatibu fi hablin min lif, fataj'alahu fi jidiha. Karena menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pun Allah hinakan Sidin. Apa caranya? Akhirnya Sidin pun mencari kayu bakar. Yang dililit pakai model buah yang utama. Nah, dililit di hulu untuk membawa. Fakhalaqahu ta'ala bihi fa'ahlakaha. Akhirnya mati dengan tercekik di bulu Sidin dan akhirnya mati dan masuk dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Alhamdulillah terhadap apa yang ada pada Abu Lahab dan bini Abu Lahab. Sedangkan anak Abu Lahab itu ada orang yang Islam, ada yang non Muslim. Jadi mudah-mudahan kita pun Allah jagakan. Jangan sampai keluarga kita ada satupun dari keluarga kita yang keluar dari agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari ajarannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa wafat dalam husnul khatimah, wafat dalam husnul khatimah, wafat dalam husnul khatimah. Belum minta halal dunia akhirat atas keberkahan. Mohon maaf lahir dan batin. Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ورزقنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعد برحمتك يا ارحم الراحمين. شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر بعده. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله